Oke, halo teman-teman. Kita akan lanjut ke problem 9 ya, teman-teman. Sebelumnya, mungkin teman-teman bisa sambil buka modul kalian dan boleh baca-baca dulu supaya lebih paham dan lebih nyambung ya. Oke, aku mau langsung kita sama-sama lihat yang diminta apa. Nah, di sini buatlah jurnal yang dibutuhkan apabila Lainco memutuskan untuk mengerjakan kembali ya. Mengerjakan kembali berarti reward wireless earphone-nya, ini produknya yang tidak sesuai spesifikasi ataupun membiarkannya menjadi spoilage. Jadi intinya sama ya teman-teman, yang akan kita buat sama seperti problem 8. Nih, problem 8 tadi kita ada buat 6 jurnal juga ya. Ini juga sama teman-teman, buat 6 jurnal juga. Tapi dia memang dirinci gini, poin-poin, poin A, B, C gitu. Yang A dimintanya kalau misalnya itu normal spoilage attributable to specific job. Jadi di sini aku kasih keterangan dulu ya. Ini yang bagian A, normal spoilage attributable to specific jobs. Nah, disuruh bikin 2 jenis jurnal, yaitu yang jurnal kalau reward dan juga jurnal kalau misalnya dibiarin jadi spoilage aja gitu. Nah, lalu yang B itu tentang normal spoilage common to all job. Ini juga sama, diminta disuruh dibuat yang rewardnya nih ya, yang mengerjakan kembali atau reward, dan juga yang jika dibiarkan menjadi spoilage. Nah ya, sama ya kayak problem 8. Dan juga yang terakhir diminta yang poin C itu abnormal spoilage. Nah dimintanya juga 2 nih, abnormal spoilage kalau misalnya reward, dan juga kalau misalnya dibiarkan menjadi spoilage. Oke? Nah, langsung aja ya, kita sambil analisis soalnya. Oke, di sini Lainco, nama perusahaannya, adalah sebuah perusahaan yang menjual berbagai jenis wireless earphone. Ya, dia memproduksi wireless earphone untuk merayakan Valentine's Day pada bulan Januari 2020. Lainco membuka pre-order untuk 3 model wireless yang terbaru ya. Kita kan di sini kita itu job costing, jadi berdasarkan pesanan ya teman-teman. Nah, yaitu nama earphone-nya ada Brown Connie Sally ya. Jumlah berturut-turut itu 3.500, 4.000 sama 2.250. Nah, sebenarnya ini nggak dibutuhin banget sih informasinya teman-teman. Ini nggak dibutuhin banget informasinya, karena ini informasi tentang produksinya ya. Oh, ini dibutuhin kalau misalnya soalnya mirip sama problem 8. Kalau misalnya soalnya tuh kayak problem 8 tadi, yang dia itu persentasenya itu dari jumlah yang diproduksi. Nah, itu informasinya diperluin. Tapi ini harus kalian lihat lagi ya. Baca lagi sampai bawah soalnya supaya dipahami apakah informasi ini diperlukan atau enggak gitu ya. Nah, Lainco mengambil laba sebesar 35%. Ini sebenarnya laba yang enggak diperluin informasinya ya, karena kita enggak disuruh bikin profitnya gitu ya, kita cuma disuruh tentang spoilage-nya gitu. Adapun harga produksi, nah ini biaya produksi untuk memproduksi si wireless earphone itu. Oke? Nah, ini nih informasi yang perlu kalian baca. Setelah proses produksi selesai dilakukan, Lainco melakukan inspeksi ya. Titik inspeksi itu adalah titik dimana kalian ngecek barang itu ada barang cacat atau enggak gitu ya, untuk mengecek kualitas semua jenis wireless earphone. Oke. Dan ternyata terdapat 450 unit wireless yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya ada 450 unit yang cacat ya teman-teman. Nah, ini berbeda sama problem 8. Problem 8 tadi kan kita pakai persentase dari jumlah produksi kan. Nah, makanya informasi tentang unit produksinya itu penting kan, karena buat perhitungan total spoilage-nya. Nah, kalau yang saat ini teman-teman udah dikasih tahu nih total si spoilage-nya.
udah dikasih tahu secara keseluruhan ada 4.250. Nah, kalau misalnya aku langsung masuk ya di sini, ini ceritanya kita punya produknya nih, si Brown, Connie, sama Sally. Nah, total spoilage-nya itu adalah 4.250. Nah, jadi kalau kita balik ke yang tadi, informasi ini nggak diperluin ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ambil dari sini ya, 4.250. Nah, pembagiannya gimana? Dengan perbandingan. Dia juga bilang nih, pakai perbandingan, bukan dari persentase bukan dari persentase unit produksi gitu. Oke, ya, jadi kita pakai perbandingan. Nah, perbandingannya gimana? Untuk wireless earphone Brown, Connie, sama Sally itu adalah 2:2:1. Ya, berarti spoilage itu perbandingannya 2:2:1. Brown itu 2, Connie itu 2, Sally 1. 2 tambah 2 tambah 1, 5. Berarti Brown itu 2/5 dikali 2/5 dikali 4.250. Hasilnya 1.700 ya, teman-teman. Oke, kalau yang Connie berarti 2/5 ya, 2/5 dikali sama 4.250 juga. Jadi sama ya untuk Brown sama Connie. Nah, kalau Sally, berarti Sally itu 1/5 dikali 4.250. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya, teman-teman. Nah, selanjutnya diketahui nih perbandingan antara normal spoilage sama abnormal spoilage nih sekarang yang diketahui. Nah, untuk si Brown ya, kita berarti fokus dulu nih ke si Brown. Si Brown punya 1.700 total spoilage-nya, ya kan? Nah, si Brown perbandingan normal abnormalnya adalah 8:9. Nah, coba ya kita hitung. Berarti kalau misalnya si Brown itu normal spoilage-nya 8, berarti 8/17 dikali sama 1.700. 17 dapat dari mana? 17 itu dapat dari 8 ditambah 9. Jadi perbandingannya 8/17 untuk normal spoilage. Kalau untuk abnormal spoilage 9/17 dikali 1.700. Oke, ketemu ya teman-teman, 900. Oke deh, kita lanjut ke yang Connie sama Sally nih. Diketahui ya, sedangkan untuk Connie sama Sally itu perbandingannya sama-sama 2:3. Berarti normal spoilage-nya 2/5, untuk abnormalnya 3/5. 5 didapat dari 2 ditambah 3. Nah berarti 1.700 kalian kaliin sama 2/5, ini untuk normal spoilage-nya Connie ya. Lalu untuk abnormal spoilage-nya Connie itu 3/5 dikali sama 1.700 seperti itu. Nah, untuk Sally juga nih perbandingannya kebetulan nih sama 2/5 juga, tapi dikali sama 850. Total spoilage-nya si Sally ya. Nah, untuk yang abnormal berarti 3/5 kali 850. Teman-teman. Nah, kalau udah totalin aja ke bawah ya. Kita langsung mulai untuk menjurnal, teman-teman. Belum, Ding. Tadi kan kita baru baca sampai sini ya. Kita lanjut dulu bacanya ya. Nah, diketahui lagi nih, jika Lineco memutuskan untuk mengerjakan ulang berarti merupakan reward. Dia mengerjakan ulang si wireless earphone yang spoilage tadi, si wireless earphone yang tidak memiliki spesifikasi tersebut, berarti dia mau reward nih si spoilage-nya. Nah, Lineco perlu mengeluarkan biaya tambahan ya untuk biaya produksinya, yaitu sebanyak segini ya teman-teman. Nah, ini kan
masih bentuknya prime cost, conversion cost. Aku nggak mau jelasin panjang lebar lagi ya tentang prime cost sama conversion cost. Harusnya kalian udah di luar kepala nih, prime cost itu apa, conversion cost itu apa. Jadi intinya gimana teman-teman? DM-nya berapa? DM-nya berarti 45.000. Ya, ini untuk keterangan aja supaya kita lebih mudah. DM-nya 45.000. Lalu prime cost-nya 65.000. Prime cost adalah DM tambah DL ya teman-teman. Jadi kalau kita mau cari DL-nya berarti prime cost dikurang sama DM aja. Oke. Lalu yang ketiga itu ada MOH cara carinya. Karena di sini diketahuinya conversion cost sebesar 25.000, maka conversion cost itu kan MOH tambah DL. Nah, makanya kalau misalnya kita mau cari MOH, berarti tinggal conversion cost dikurang sama DL, ya. Conversion cost-nya itu adalah 25.000, DL-nya 20.000, berarti MOH-nya 5.000. Oke. Nah, informasi terakhir, sebaliknya, jika Line Co memutuskan untuk membiarkan barang cacat tersebut, maka seluruh wireless earphone yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut memiliki inventoriable cost sebesar 75.000. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan di problem 8, inventoriable cost itu biaya yang kalau misalnya si perusahaan membiarkan produk spoilage-nya tetap menjadi spoilage gitu. Jadi butuh biaya untuk simpen gitu ya. Oke, di sini aku kasih keterangan inventoriable cost-nya sebesar 75.000. Ya, benar ya. Ini merahin aja deh. Oke. Oke, kalau udah kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu kita mau bikin normal spoilage attributable to specific job. Tapi yang pertama ini kita mau merework si normal spoilage. Jadi namanya udah berubah nih jadi normal rework. Oke. Nah, caranya masih sama, cara jurnalnya ya teman-teman, kayak problem 8, jurnalnya pasti sama terus deh, kayak gini ya. Nah, yang pertama kita hitung dulu deh, nih material kontrolnya. Cara hitungnya gimana nih teman-teman? Aku nggak tulis lagi ya keterangannya, karena harusnya teman-teman udah tahu dan udah dalemin di problem 8 ya. Oke, cara nyarinya berarti normal spoilage-nya total aja ya, secara total. Ini aku contohinnya yang secara total ya teman-teman, aku nggak rinci per jenis produknya ya. Oke. Nah, secara total berarti 1820 kalian kaliin sama biaya rewardnya untuk DM ada 45.000. Nah, jadi 45.000 itu biaya reward dikali sama 1820 unit, yaitu normal spoilage-nya ya. Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke yang wages payable control. Nah, caranya gimana? Caranya sama nih, pakai unit normal spoilage kalian, terus kalian kaliin sama biaya reward-nya. Nah, biaya reward itu 20.000 untuk DL ya. Atau kalau mau kalian langsung hitung 65.000 dikurang 45.000 ya, sama ya tadi 65.000 itu adalah prime cost. Kalau misalnya mau langsung pakai 20.000 juga nggak apa-apa, kan kita udah hitung tadi ya kan. Oke ya. Oke deh, kalau gitu yang MOH sekarang. MOH juga sama, kita pakai angka normal spoilage dulu ya. Terus untuk biaya rewardnya itu 5.000 ya teman-teman. Atau kalau mau dihitung prime cost dikurang sama DL, itu ketemu biaya MOH. Oke, prime cost tadi adalah 25.000 kan? Nih, ya kan? Oke, atau mau langsung 5.000 juga boleh. Oke, udah ya. Udah sampai sini berarti WIP-nya tinggal ditotalin aja teman-teman ya dari ketiga jurnal ini ya, 3 akun ini. Oke. Nah, kita lanjut.
Kalau misalnya normal spoilage itu dibiarkan tetap menjadi normal spoilage, tetap menjadi spoilage. Nah, maka kita cara jurnalnya harus keluarin dulu barangnya dari WIP control ya. Terus kita masukin ke materials control. Kita simpan lagi gitu. Intinya kayak kita nyimpan balik gitu ya. Nah, berarti untuk nominalnya teman-teman pakai biaya inventoriable cost. Kenapa? Karena normal spoilage-nya kan dibiarkan tetap menjadi spoilage. Berarti kan apabila dia dibiarkan menjadi spoilage, dia akan mengeluarkan inventoriable cost, ya kan? Bener kan teman-teman? Sesuai di soal ya. Oke, berarti 75.000 ini inventoriable cost-nya nih, ya. Terus kalian kaliin sama unit si normal spoilage. Oke. Nah, kaliin sama unit normal spoilage ya. 1820. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke normal spoilage yang common to all job. Ini bagian B ya. Kita sekarang masuk ke bagian B. Nah, kita bikin 2 jurnal juga untuk reward dan ketika dibiarkan menjadi spoilage. Yang pertama dulu nih untuk reward ya. Untuk reward jurnalnya masih sama seperti problem 8 juga ya. Jadi yang membedakan tadi dari yang specific job sama common to all job itu cuma beda di bagian debitnya aja teman-teman ya. Cuma beda di bagian debitnya aja. Kalau kreditnya masih sama. Karena kan kita mengerjakan kembali, pembebanannya aja yang berbeda, dia ke MOH. Karena dia ini common to all job. Kalau misalnya attributable to specific job, dia langsung khusus ke WIP-nya gitu. Oke. Nah, untuk angkanya itu sama teman-teman ya. Sama kayak yang attributable to specific job. Oke. Nah, oke ya. Kalau udah, kita coba menjurnal yang dibiarkan menjadi spoilage. Seperti yang aku bilang di problem 8 juga, sebenarnya sama ya. Seperti yang aku bilang di problem 8, kalau misalnya dibiarkan menjadi spoilage, teman-teman akan keluarin barangnya dulu nih, barang-barang yang spoilage-nya dulu nih. Keluarin dengan mengkredit WIP control. Ya. Nah, caranya gimana? WIP controlnya teman-teman bisa hitung dari biaya-biaya produksinya. Oke, nah caranya gimana? Oke, untuk nominalnya teman-teman hitungnya dari biaya produksinya, benar-benar dari biaya produksinya. Nah, coba kalian bisa lihat di yang di atas ini ya, kita sama-sama lihat cara hitungnya. Oke, yang pertama biaya produksi kita khususin untuk jenis produksi brown ya. Si brown ini mengeluarkan DM 180.000, DL 45.000 dan MOH 15.000. Nah, kalian tambahin deh itu ya. 180.000 tambah 45.000 tambah 15.000. Kalau sudah kalian kaliin sama unit spoilage-nya. Normal spoilage unitnya. Oke, ada 800 ya ini yang warna biru. Oke. Lalu ditambah dengan yang koni. Koni itu dia mengeluarkan 200.000 ditambah 45.000 ditambah sama 15.000 ya. Benar? Oke, kalau sudah teman-teman kaliin sama 680 unit. Oke, untuk unit koni. Lalu selanjutnya teman-teman tambahin lagi nih sama yang Sally. Sally itu mengeluarkan biaya 150.000 ditambah 45.000 ditambah 15.000 ya. Habis itu kaliin sama normal spoilage yang khusus yang Sally. Oke. Nah, dapatlah segini teman-teman ya. Hasilnya 440 200 ini ya. Jadi kalian keluarin dulu. Nah,
Habis sudah dikeluarin, karena dia common to all job dan dibiarkan menjadi spoilage, maka kan teman-teman akan membebaninya ke yang inventoriable cost, ya kan, ke material control. Dimana material control ini kalian hitungnya pakai inventoriable cost, ya kan, yang 75.000. 75.000 itu ada inventoriable cost, oke? Ya. Nah, inventoriable cost kalian kaliin sama berapa normal spoilage kalian totalnya, yaitu 1820. Jadi 1820 kalian kaliin sama 75.000. Oke, kalian akan ketemu segini, teman-teman. 136.500. Nah, untuk selisihnya, teman-teman, untuk selisihnya masuk aja langsung ke MOH control. Oke? Oke, karena kan jadi biaya produksi ya untuk normal spoilage ini gitu. Jadi makanya dia masuk ke MOH control, bukan ke loss ya, teman-teman. Kalau masuk ke loss itu khusus yang abnormal. Oke? Karena abnormal itu berdasarkan kelalaian si karyawan gitu kan, yang seharusnya bisa dihindari, tapi malah karyawan buat kelalaian gitu. Makanya kalau abnormal itu masuknya ke loss. Oke? Nanti ya, ini kita masuk ke abnormal spoilage. Nah, kalau abnormal spoilage, jurnal untuk reward-nya gimana nih? Atau mengerjakan kembali atau reward ya. Jurnalnya kita akan mendebit loss. Untuk kreditnya kita akan ngeluarin biaya. Karena kan kita mengerjakan kembali, makanya kita ngeluarin biayanya maksudnya kita akan mengeluarkan biaya ya. Nah, lalu pembebanannya itu ke loss, teman-teman, bukan ke biaya produksi, tapi ini sudah menjadi loss-nya perusahaan. Oke, kerugiannya perusahaan gitu ya. Nah, untuk nominalnya, angkanya teman-teman kaliin antara si biaya produksinya dikali sama unit abnormal reward-nya. Oke, unit abnormal reward-nya itu adalah 2430. Sorry, abnormal spoilage-nya ya. Unit abnormal spoilage-nya. Oke, ada 2430 dikaliin sama 45.000 itu merupakan biaya reward si DM. Oke. Nah, yang kedua sekarang untuk wage payable itu kan DL ya, teman-teman. Nah, tadi unitnya yang F7 ini adalah unitnya dikaliin sama biaya reward. Biaya reward itu adalah 20.000 ya. Adalah 20.000 ya. Jadi 20.000 kali 2430. Oke. Lalu lanjut yang terakhir kita akan kaliin si manufacturing overhead allocated-nya. Caranya abnormal spoilage kalian unitnya yang F7 ini dikali dengan si biaya reward MOH yaitu 5.000. Ketemu 12.150. Kalau sudah, teman-teman tinggal tambahin aja. Jadinya masuk ke loss. Oke. Lalu selanjutnya ini dibiarkan menjadi spoilage. Kalau misalnya abnormal spoilage dibiarkan jadi spoilage, berarti kita akan membebani dia ke si inventoriable cost tadi, ya kan? Nah, tapi jurnalnya agak beda. Pertama-tama teman-teman seperti biasa, kalau misalnya dibiarin jadi spoilage, teman-teman keluarin dulu WIP kontrol kalian. Ya. Kalian keluarin dulu, cara hitungnya sama kayak teman-teman bisa lihat di sini di atas, kita sambil hitung bareng-bareng ya. Nah, sambil dilihat biaya produksi ini teman-teman. Pertama, yang brown itu butuh mengeluarkan biaya produksi 180.000 DM, kalian tambahin sama 45.000 DL tambah 15.000 MOH. Kalau udah di total, kalian kali sama 900 unit abnormal spoilage. Nah, lalu selanjutnya untuk yang koni itu 200.000 ditambah 45.000 ditambah 15.000
lalu kalian kaliin sama 1020 unit abnormal spoilage. Oke. Nah, lanjut untuk yang Sally itu 150.000 ditambah 45.000 tambah 15.000. Kalau sudah ditambah semua, kalian kaliin sama 510 unit abnormal spoilage-nya si Sally, gitu ya. Nah, ini nih yang kita keluarin gitu kan, WIP-nya. Nah, terus kalian pembebanannya kemana? Yang pertama, tetap ke materials control. Kenapa? Karena dia kan dibiarin jadi spoilage nih, ya kan? Dia disimpan kan, artinya si abnormal spoilage ini. Nah, dia itu membutuhkan cost ya, teman-teman. Jadi, cost-nya cara hitungnya yang F7 itu merupakan unit abnormal spoilage secara total dan dikali 75.000, yaitu 75.000 itu adalah inventoriable cost-nya. Oke, nah maka kalian akan ketemu angka yang untuk material control. Oke, nah satu lagi, kalau misalnya kalian udah bebanin nih ke inventoriable cost, itu inventoriable cost atau material controlnya. Nah, sisanya masuk kemana nih yang sebagai kerugian kalian? Masuk sebagai loss. Nah, makanya tadi aku singgung lagi kan, kalau misalnya abnormal spoilage itu dia memang selalu pembebanannya ke loss ya, karena ini merupakan kelalaian pekerja ya. Oke, jadi tinggal selisih aja ya teman-teman. Kalau misalnya tadi yang normal spoilage, yang common to all job, dia pembebanannya itu ke MOH, gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami untuk problem 9-nya ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton.